Dari aspek KUHP, memang itu yang harusnya dipersoalkan di dalam eksepsi. Bagaimana hakim melihat bahwa bagaimana dia melakukan pemerasannya. Apabila dalam fakta sidang, ya, bentuk pemerasannya yang dituduhkan kepada NM ini terbukti, TPPU ini masuk unsurnya. Ya, seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, Kak? Pesan buat RG, semoga kamu puas. Karena yang udah-udah, aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Kemarin, sidang lanjutan perkara pidana yang dilaporkan oleh Reza Dladis kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa, yakni Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya. Dalam eksepsinya, Nikita dan timnya menyoroti ketidaktepatan dakwaan yang dikenakan kepadanya, terutama terkait perubahan pasal dan tuduhan yang dinilai salah sasaran. Persoalan ini pun mengundang perhatian dari salah satu ahli hukum pidana terkemuka, Hairul Huda, yang memberikan analisisnya terkait eksepsi tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama tim cumi-cumi.com, Hairul menjelaskan bahwa eksepsi adalah hak dari terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dianggap tidak sesuai. Dalam eksepsi yang diajukan, salah satu poin penting yang disoroti oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya adalah keberatan terkait unsur pidana yang seharusnya ditujukan untuk sebuah perusahaan, bukan personal. Nikita merasa bahwa dakwaan yang diarahkan kepadanya telah salah sasaran, mengingat kasus ini seharusnya melibatkan entitas hukum korporasi, bukan individu. Lalu seperti apa tanggapan Hairul Huda menyikapi bentuk protes Nikita tersebut? Dari aspek KUHP, memang itu yang harusnya dipersoalkan di dalam eksepsi. Apakah dakwaan itu menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu. Itu memang harus dipersoalkan. Saya kira kalau berkenaan dengan pasal pasal yang dilaporkan berbeda dengan pasal yang kemudian didakwakan, ini bukan persoalan cermat atau tidak cermat, bukan persoalan jelas atau tidak jelas. Ini soal kewenangan penuntut umum untuk menentukan ketentuan pidana mana yang dianggap paling tepat terhadap peristiwa yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi saya kira bukan masalah ya kalau ternyata pasalnya misalnya dalam laporannya 368 tetapi dalam dakwaan justru yang didakwa ada 369. Menurut saya bukan masalah kalau pasalnya. Karena yang penting apakah uraiannya di dalam dakwaan itu cukup telah disusun secara cermat, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, jelas tuh maksudnya pihak-pihak siapa yang dianggap bertanggung jawab, lengkap maksudnya menyebutkan pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu dengan menyebut tempat dan waktu. Jadi sepanjang itu sudah dipenuhi dalam surat dakwaan itu sebenarnya tidak cukup beralasan untuk keberatan ini dikabulkan kalau hanya berdasarkan pada perbedaan pasal. Ya, saya kira bukan masalah ya, karena apakah itu menyangkut kerugian yang diderita oleh pribadi atau kerugian yang diderita oleh satu perusahaan, katakanlah begitu, sepanjang orang yang melaporkan itu terkait dengan perusahaan yang kemudian dianggap dirugikan, saya kira boleh-boleh saja ya, jadi bukan masalah berkenaan dengan hal itu. Jadi mau dilaporkan orang secara pribadi yang merasa dirugikan atau orang atas nama perusahaan dirugikan, itu boleh-boleh saja. Ya tidak kemudian dianggap bahwa ini pihak yang merasa dirugikan berbeda.
Ya, sebenarnya boleh saja ya, karena kita kan pada dasarnya siapapun yang mengetahui, menyaksikan, mengalami atau menjadi korban dari suatu tindak pidana itu yang berhak untuk melaporkan. Ya, apakah yang menjadi korban itu pribadi, apakah menjadi korban itu pribadi yang terkait dengan suatu PT, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena PT itu kan sebenarnya direpresentasikan juga oleh pribadi-pribadi, oleh orang-orang juga, misalnya pemiliknya atau direksinya dan seterusnya. Saya kira bukan masalah ya, bukan masalah eksepsi itu. Senada dengan pernyataan ahli pidana, Tommy Triyunanto, seorang praktisi hukum, turut memberikan pandangannya mengenai langkah eksepsi yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani. Menurut Tommy, tindakan ini adalah langkah sah dan tepat dalam proses hukum, terutama untuk mengupayakan kepastian hukum yang akurat. Itu salah satu hal yang wajar atau salah satu hal yang boleh aja dilakukan oleh seorang terdakwa untuk memberikan satu kepastian hukum. Artinya bisa semakin terang, tanya cukup, dan ini bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan melalui dakwaan. Ini ada satu yang perlu disanggah atau yang perlu diluruskan ya. Artinya kalau yang namanya terdakwa dalam hal ini menyampaikan satu satu emosional ya, atau keadaan kondisinya yang saat ini, itu hal-hal yang biasanya dilakukan oleh terdakwa untuk bisa memberikan satu impact kepada hakim, majelis ya, dalam hal ini, agar majelis menilai, ya, menganalisa bahwa memang ini adalah orang single parents, anak-anaknya juga masih kecil. Nah, ini menjadi bagian juga kalau memang majelis hakim menilai hal tersebut menjadi bagian satu kerinduan daripada anak dan lain-lain. Tapi ini pokok terpentingnya itu bukan itu, karena memang materi sidang dan nanti fakta sidang yang akan menentukan sekali. Iya, pemerasan itu kan hukumannya sampai di atas 5 tahun penjara. Kalau dalam hal ini tinggal bagaimana hakim melihat bahwa bagaimana dia melakukan pemerasannya. Apabila dalam fakta sidang ya bentuk pemerasannya yang dituduhkan kepada NM ini terbukti, nah ini nanti baru diuji setelah benar-benar ya ini terbukti bahwa dia melakukan pemerasan, baru TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, baru dijalankan atau disidangkan untuk bisa ditentukan bahwa TPPU ini masuk unsurnya untuk bisa, karena predikat crime-nya harus selesai dulu nih ya, pemerasannya harus selesai dulu. Kalau sudah terbukti, maka nanti TPPU-nya ini akan dibuktikan kembali ya, jadi nanti pasalnya akan bertambah, pasal TPPU itu sampai dengan 10 tahun ya penjara itu, nanti tinggal pembuktian. Di lain sisi, usai menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani seharusnya menghadiri mediasi terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Reza Gladys. Namun, upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan karena keduanya tidak dapat bertemu di hari yang sama. Reza Gladys, yang telah hadir di lokasi sejak pukul 9 pagi, terpaksa harus menunggu lebih lama karena mediasi diundur akibat persidangan pidana Nikita yang berlangsung hingga siang hari. Mediasi yang semula direncanakan sebagai langkah awal untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak kini dijadwalkan ulang pada 8 Juli 2025. Para kuasa hukum dari kedua belah pihak berharap pertemuan tersebut dapat memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, seperti yang kalian dengar tadi, pesan buat RG semoga kamu puas, karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Kecewa nggak Mi? Soal prestasi nggak? Ini soal prestasi. Gimana? Tapi kecewa nggak sih Mi? Kecewa. Mungkin mereka juga akan negosiasi juga, mungkin diganti tanggal 11 kita nggak tahu. Tapi itu usulan kami tanggal 10, supaya jangan terjadi seperti ini. Kami datang mulai pagi, ya sampai jam 4 kurang ini belum ada mediasinya.
Kami hari ini sejak jam 9 sudah hadir di sini untuk memenuhi kewajiban kami untuk melakukan mediasi. Jam 9 kami sampai sini dan sampai saat ini jam 4 ya. Ternyata belum juga mediasi. Jadi itu memang kami agak membingungkan sih sebenarnya. Makanya kami usulkan untuk mediasi itu ditentukan bukan waktu bersamaan dengan pidananya Nikita. Dr. Reja tadi sejak jam 9 sudah ada di sebelah pengadilan untuk menunggu instruksi kami supaya hadir ke pengadilan ini, masuk ke dalam pengadilan. Tetapi ternyata belum dilakukan mediasi. Sehingga sampai jam 3 sore kami minta supaya dia sudah kembalilah melakukan aktivitas kembali. Jadi bukan tidak datang, tetapi karena belum dimulai mediasi. Sangat kecewa, karena alasannya kita sudah datang jam 9. Sampai saat ini belum dilakukan mediasi. Ini pekerjaan sia-sia dari pagi sampai sore ini. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebihnya. Setelah mediasi perdata yang semula dijadwalkan ulang ke tanggal 8 Juli 2025, pihak Reza Gladys mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mediasi tersebut kembali diundur hingga tanggal 10 Juli 2025. Permohonan ini diajukan dengan alasan agar mediasi tidak berbenturan dengan jadwal sidang pidana yang juga melibatkan Nikita Mirzani. Namun, di tengah permohonan tersebut, pihak Reza juga menyoroti isi gugatan perdata yang diajukan oleh Nikita. Sementara kita sendiri melihat bahwa isi gugatannya juga halusinasi semua. Ya, udah isinya halusinasi, kita disuruh menunggu begini, tapi karena kita taat kepada peraturan perma kita harus mediasi, ya apa boleh buat, kami ya berkorban seperti ini menunggu sampai jam begini walaupun belum ada hasilnya. Bahwa itikat baik dari penggugat ini tidak ada. Kalau penggugat tidak memberikan proposal, itu menandakan bahwa tidak ada itikat baik daripada penggugat untuk mediasi. Ya, ditambah lagi katanya mustahil untuk berdamai. Ini nyambung semua, kita susun semua ini. Kalau kami merasa cocok, kami oke, kami setujuin. Tapi kalau proposal ini tidak ada, apa yang mau kami setujuin? Harus Nikita yang dengan Dr. Rejanya yang sepakat, bukan kuasa hukum. Jadi selama Nikita tidak ada, maka Dr. Reja percuma untuk datang. Wan prestasi kita harus mempertemukan Nikita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan tadi. Majelis bilang harus mengajukan permohonan resmi, ya, tunda. Jadi saya mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan untuk hadir mediasi pada sidang hari Selasa. Ya. Nah itu nantinya RG akan dipertemukan dengan Iqbal berarti Abang? Kalau bicara peraturan harus dipertemukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.